Ada banyak revivalist dan reformers yang akhirnya bertumbangan karena salah memilih pasangan hidup. Mereka terus ditarik untuk masuk dalam pusaran permasalahan dan mulai melupakan Tuhan mereka. Tidak sedikit yang berakhir pada kehancuran rumah tangga. Agenda kerajaan Tuhan pun terhenti. Bahkan Tuhan harus kembali membangkitkan orang lain untuk menggantikan hidup mereka. Betapa krusialnya memilih pasangan yang sepadan dari Tuhan bagi orang percaya. Karena keputusan yang salah akan berakibat buruk dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam Tyrannus seri ini, Pastor Stephen Agustinus akan bicara secara spesifik tentang pasangan profetik. Karena Tuhan akan membangkitkan kembali institusi keluarga ilahi yang akan mengalirkan kasih dan kuasanya di atas bumi ini. Merekalah pasangan yang sepadan untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode yang lalu, di dalam Ruang Tyrannus tentunya dengan tema pasangan profetik, Pastor Stephen memberikan kesaksian kepada kita semua bagaimana awal mulanya Tuhan memimpin beliau untuk menemukan pasangan hidup yang tepat. Saya yakin saya dan saudara ikut dibangun dan sangat-sangat diberkati oleh apa yang menjadi kesaksian dari Pastor Stephen Agustinus. Apa yang beliau alami terlihat dan terdengar begitu sangat rapi dituntun oleh Tuhan dari sejak belia, dari sejak masa muda. Tetapi muncul pertanyaan akhirnya di batin saya, bagaimana jika kita yang biasanya orang katakan itu sudah jatuh tempo atau usianya itu sudah 30 ke atas, tapi sampai sekarang juga belum menemukan pasangan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mengatasinya? Dan bagaimana kita harus menyikapi omongan-omongan orang atau omongan keluarga yang seringkali kalau keseringan diomongin juga jadi membuat kita sakit hati. Seperti kata-kata, ini udah jatuh tempo, kok lama banget belum dapat pasangan. Nah, kita akan tanyakan kepada Pastor Stephen Agustinus, apa penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya dan menemukan pasangan hidup yang tepat. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang, Pastor Stephen. Terima kasih, Ya, Gideon. Kita ketemu lagi di Ruang Tyrannus, dengan tema pasangan profetik dari buku yang Pastor Stephen tuliskan. Iya. Ya, episode yang lalu Pastor Stephen memberi kesaksian, Pastor. Ya. Gimana memulai hubungan, dan saya mendapati bahwa sepertinya tuh rapi gitu, Pastor. Jadi juga waktunya juga tepat di saat Pastor Stephen masih berusia muda juga waktu itu. Jadi penantiannya tuh kayaknya dan waktu-waktunya kayak pas gitu, Pastor Stephen. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pastor Stephen, bagaimana jika sudah di usia yang biasanya orang katakan nih udah 30 ke atas gitu, Pastor. Iya. Tapi belum mendapatkan pasangan. Pasti kan orang-orang sekitar tuh mulai ngomongin lah, kapan nih, udah ada belum? Nah, itu kadang-kadang buat yang tadinya orang-orang pasang kacamata kuda di awal, jadi mau nggak mau harus dicopot kacamata kudanya kan gitu, Pastor. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana Pastor Stephen mengatasi hal tersebut? Apakah memang benar Tuhan juga punya waktu untuk mereka nantinya, atau memang ya sabar aja dulu sampai waktu tersebut datang, atau bagaimana nih Pastor Stephen mengenai hal tersebut? Ada beberapa hal yang kita perlu cermati. Iya. Untuk orang-orang atau kelompok orang tertentu yang mungkin sudah sampai usia 30 lebih, masih terus menyendiri atau masih belum berpikir untuk punya pasangan. Iya. Dan adanya pressure dari lingkungan, dari sekitar, dari keluarga, sehingga menjadi sebuah tekanan tersendiri untuk orang yang bersangkutan. Ini aspek-aspek yang harus digali dan dibahas secara terpisah. Jadi saya akan coba memulai dari kenapa ini orang sudah sampai usia lebih dari 30 tahun tapi kok masih sendirian, masih menikmati kesendiriannya. Iya. Belum punya niat untuk mencari pasangan, kira-kira seperti itu. Ada banyak aspek. Ada banyak sebab ya, Pastor. Ada banyak penyebabnya. Bisa disebabkan pertama, dia dulu pernah
cinta buta istilahnya terhadap seseorang. Oke. Lalu kemudian dia dikhianati, dia dilukai, Iya. sehingga menyimpan sebuah trauma yang sangat kuat dalam hidupnya. Iya. Takut untuk memulai sebuah hubungan yang baru. Iya. Itu juga bisa terjadi. Iya. Dan otomatis hal itu harus ditanggulangi. Iya. Bisa juga disebabkan karena orang yang bersangkutan terlalu picky, pilih-pilih. Oh. Saya pokoknya maunya, ini kalau pria nih, Iya. saya maunya wanitanya harus yang cantik kayak Miss Universe. Iya, iya, iya. Nggak mau kalau cuman tinggi semampai, maksudnya semeter tak sampai. Harus yang wah seperti jerapah gitu kira-kira. Jadi karena terlalu picky, terlalu pilih ini dan itu, akhirnya justru jadi sulit menemukan. Oh, iya, iya. Sebetulnya sudah ada di depan hidung dia. Tapi karena pilih-pilih akhirnya terlewatkan. Oh, iya, iya. Dan akhirnya orang yang sebetulnya bisa menjadi pasangan hidupnya udah digondol sama yang lain. Karena tidak pernah ada niat dari dirinya untuk menunjukkan keseriusan. Oh, iya, 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 iya. Bisa juga karena faktor-faktor yang lainnya, ya. Belum lagi kalau ada faktor keduniawian, ada faktor kedagingan yang tersimpan di sana. Gua udah capek jadi orang miskin, misalnya seperti itu. Ini si pria nih. Gua udah capek jadi orang miskin. Aku mau nikahi saja anak orang kaya. Otomatis begitu aku nikah dapat warisan, jadi kaya. Nggak perlu pusing. Tapi kalau niat seperti itu yang menjadi alasan dan itu yang memotivasi dia mencari pasangan, sehingga dia jadi pilih, wah harus yang pakai tanda kutip branded, harus yang keluarganya kaya, harus yang begini, yang begitu. Akhirnya dia justru tidak akan mendapatkan yang dari Tuhan. Oh, bisa seperti itu ya, Pastor? Kelewat seperti itu ya akhirnya. Karena pertimbangan manusiawi yang dia miliki mengkondisikan dia mencari-cari orang-orang yang otomatis tidak akan pernah ada dalam stoknya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita sebagai hamba Tuhan bisa mendapatkan pasangan yang seimbang. Iya. Dan Alkitab juga memberikan batasan-batasan yang jelas. Kalau kita hanya mengejar kecantikan atau ketampanan belaka, Alkitab mengatakan itu semu. Dengan berjalannya waktu, yang cantik bisa pudar kecantikannya, yang tampan bisa pudar ketampanannya. Kalau kita mengejar hanya istilahnya apa, bodinya harus yang oke. Ya tidak semua kaum wanita akan bisa mempertahankan bodinya langsing. Mungkin setelah menikah dia akan jadi langsung. Begitu pula buat yang pria. Bukan berarti kalau kemudian seorang wanita menikahi seorang pria yang badan atletis, kekar, lalu setelah sekian puluh tahun, sekian belas tahun tetap kekar, belum tentu. Bisa aja. Lalu kemudian awalnya dari six pack lalu berubah jadi one pack. Bisa aja. Ya udahlah, kita nggak usah bicara body shaming lah. Nggak patut lah gitu ya. Tapi kalau kita hanya mengejar kecantikan, ketampanan secara penampilan luar, dengan cepat akan berubah. Waktu akan mengubah semua itu. Karenanya kalau mau mencari, carilah kecantikan yang di dalam. Istilahnya bagus ya. Harus kecantikan batinia atau istilahnya inner beauty. Nah, itu yang harus justru kita kejar. Ya. Sebagai seorang laki-laki, apa yang harusnya dia cari dari seorang wanita? Alkitab mengatakan harus mencari seorang wanita yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, dan lebih daripada itu, ya yang membawa roh yang lemah lembut dan tentram. Karena dalam kehidupan berumah tangga seringkali yang menjadi sumber permasalahan antara suami dan istri, seringkali adalah ketika mungkin sang istri dalam ketidakmatangannya mengambil tindakan atau mengucapkan ucapan yang membuat suaminya jadi tersinggung. Atau lebih konyol lagi,
terus mengingat-ingat kesalahan si suami di masa lalu. Nah, itu semua akan membuat kualitas hubungan dalam keluarga semakin rusak, semakin buruk. Itu sebabnya saya mendorong siapapun pasangan-pasangan yang sudah mulai lebih serius dan siap masuk dalam pernikahan, minimal 1 tahun sebelumnya harus mengikuti konseling pranikah. Supaya di situ kita bisa mulai mengarahkan. Ya, karena kehidupan pacaran dan kehidupan rumah tangga itu 2 hal yang seringkali berbeda. Makanya setiap kali saya melakukan konseling pranikah, ya 1 tahun sebelum pernikahan, saya selalu tanya kepada pasangan yang datang ini. Saya tanya, kalian berdua udah berantem belum? Sudah sehebat apa berantemnya? Oh, dijauhkanlah kiranya dari kami, Pak Gembala. Nah, kalau udah seperti itu, saya tahu dengan pasti ini hubungannya bohong. Selama pacaran pasti banyak bohongnya. Karena ketika kita sudah mulai membangun hubungan istimewa dan gelora cinta istilahnya mulai memudar, biasanya kita akan mulai menjadi diri kita yang sesungguhnya lagi. Jadi di pacaran bisa aja pakai topeng gitu menurut seringkali justru itu yang terjadi. Si pria dengan segala macam cara berusaha memenangkan hati pasangannya. Jadi ketika sang wanitanya berkata, "Yo, aku pengen makan es krim," walaupun dia nggak suka es krim, ya dia akan bilang, "Ayo, semangat dia," karena gelora cinta. Dia ingin memenangkan hati pasangannya. Ayo. Kamu sukanya rasa apa? Saya suka rasa stroberi. Lu kok persis sama, saya juga stroberi. Padahal dia nggak pernah makan stroberi. Disama-samain aja gitu. Tapi terus disama-samain aja. Nah, nanti begitu sudah I love you, gua juga I love you. Nah, mulai membangun hubungan secara lebih resmi, begitu kira-kira. Barulah realita yang sesungguhnya, jati diri dari masing-masing pasangan yang sesungguhnya diungkapkan. Nah, biasanya itu akan menciptakan friksi dan berbagai macam konflik. Nah, tapi bagus karena konflik-konflik yang terjadi itu akan menolong untuk masing-masing pihak belajar menguji dirinya. Justru konflik itu sebagai sarana untuk menguji ya, Pastor? Mau serius nggak dengan orang ini sampai seumur hidup? Dengan model kondisi, keadaan, kepribadian yang kayak gini. Yang mungkin agak sedikit cerewet yang ceweknya, yang cowoknya agak sedikit cuek. Nah, betah nggak kita? Waduh, iya. Serius nggak kita mau menjalani perjalanan seperti ini untuk seumur hidup? Nah, kadangkala ada orang yang dalam ketidakmatangannya memutuskan hubungan, pengennya yang happy, nggak mau yang real, sehingga sebagai akibatnya apa? Dengan si A, dia membangun hubungan singkat, putus. Nanti ganti lagi dengan si B, begitu mulai diajak serius, putus. Nanti dengan si C. Jadi terus dia tidak akan pernah bisa langgeng dengan satu pasangan yang sama. Dan otomatis waktu terus berjalan. Sehingga kadangkala udah sampai usia 30-an ya dia belum punya sebuah hubungan yang serius. Atau bahkan dia menjadi trauma. Dia jadi tidak takut, dia jadi tidak berani membangun sebuah hubungan yang serius karena dia memang tidak mau menghadapi apa istilahnya? Realita perbedaan. Dia punya idealisme yang tidak realistis. Ya mungkin kebanyakan nonton Cinderella, kebanyakan nonton film Hollywood. Jadinya kayak gitu. Konsep yang dia miliki, wah semuanya harus sama. Saya suka bunga, sama. Saya juga suka bunga. Kamu bunga apa yang suka? Bunga mawar. Loh kok persis sama? Warnanya yang apa? Merah. Wah sama. Itu hanya ada di Hollywood. Di kehidupan nyata nggak ada yang model kayak gitu. Dan biasanya kalaupun ada, hidupnya pasti membosankan. Karena kebayang nggak sih kalau semuanya harus sama. Otomatis tidak ada variasi warna-warni yang memberikan warna berbeda dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti perbedaan harus juga menjadi sumber konflik.
Nah, ada orang-orang tertentu yang dalam ketidakmatangannya terus begitu mulai melihat ada perbedaan lalu dijadikan sebagai sumber konflik. Sehingga kualitas hubungan tidak akan pernah terjadi secara langgeng. Nah, karenanya saya mendorong semua saudara, ayo, kalau sampai pada saat ini ya, sepertinya kita kok belum punya pasangan yang serius yang bisa kita jadikan pegangan untuk naik ke pelaminan. Ayo kita selidiki diri kita. Apa sebabnya? Wah, saya masih fokus sama karir, katakanlah seperti itu. Oke. Mau sampai kapan fokus dengan karirnya? Karena karir tidak akan pernah ada habisnya. Saya mau jadi presidir dulu di perusahaan. Ya, dengan berjalannya waktu bisa saja jadi presidir. Tapi nanti dia akan kepingin lagi. Saya nggak mau presidir nasional, saya maunya multinasional. Butuh waktu lagi. Tidak ada habisnya. Waktu terus berjalan, kesendirian dia otomatis akan memakan dirinya. Karena bagaimanapun juga Alkitab juga mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi harus introspeksi diri sendiri, Pastor. Cek, lihat diri kita. Karena kan biasanya Pastor Stephen kalau dalam kondisi seperti itu kita kadang menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang. Wah nih, jadi jengkel sendiri. Kok nggak ada yang suka-suka? Apakah Tuhan melupakan saya? Akhirnya konflik batin sendiri. Jadi buat sang pria, kalau dia sudah sampai usia tertentu masih belum mendapatkan pasangan, ya kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan saya ini standarnya terlalu tinggi, gitu. Tidak berkaca, istilahnya begitu. Ya iman boleh gede, iman boleh besar, tapi ya please deh, please deh. Jadi belajarlah untuk kita menyesuaikan diri. Ya bukan berarti kemudian kita obral juga. Pokoknya semua wanita yang mau, ayo, jangan juga. Tapi pastikan kita mengupgrade kualitas hidup kita. Ya, kadangkala seorang wanita menolak cinta kita karena mereka lihat, nggak ada masa depan kalau sama orang ini. Kalau sama pria yang ini nggak ada masa depan. Kenapa? Males, tidak tekun dalam pekerjaan, karakternya jelek. Wah, nggak ada prospeknya apapun deh, istilahnya begitu. Makanya selalu ditolak cintanya. Jadi kita harus terus belajar mengupgrade diri kita juga. Demikian pula buat yang kaum wanita, walaupun rasanya kalau saya membuat komentar mungkin agak kurang tepat, karena biasanya kaum wanita itu punya pertimbangan dan pemikiran tersendiri. Mereka kadangkala, ya saya kan kaum wanita, saya bukan tipe yang agresif mengejar, mencari. Kalau pria mungkin masih bisa mengejar dan mencari. Ya, kakek-kakek nikahin anak 18 tahun juga masih ada gitu. Tapi kalau seorang wanita yang kemudian ngejar seorang pria, agresif, kan kesannya jadi jelek. Jadi akhirnya lebih bersifat pasif, menunggu. Bukan berarti kemudian kita sebagai saudara, sebagai wanita tidak bisa mendapatkan pasangan yang dari Tuhan. Caranya bagaimana? Upgrade dirimu, perluas pergaulanmu. Pastikan saudara memiliki kecantikan di dalam batinmu. Inner beauty-nya harus keluar. Jangan jutek. Istilahnya seperti itu, jangan murung. Jadi kalau orang lihat itu harus full of smile, itu kan lebih enak. Secantik model kayak apapun, kalau mukanya murung, tidak ada inner beauty, mukanya jutek, waduh serem itu. Nggak ada yang mau deket-deket, nggak ada yang berani. Tapi kalau kita smile, ramah, kepribadiannya hangat, bukan cuma manusia, nyamuk pun mau deket-deket. Bukan cuma seorang pria, nyamuk pun mau deket-deket. Jadi adalah penting untuk kita mencoba mengevaluasi diri kita. Dan sekaligus kita berusaha mengupgrade kualitas hidup kita. Khususnya karakter kita, kepribadian kita. Ya, ini berlaku untuk pria maupun wanita. Harus terus mengupgrade kualitas hidup, mengupgrade kapasitas hidup. Nah, itu buat orang-orang yang selama ini masih mengambil keputusan sendiri.
Ya, lalu bagaimana dengan menghadapi keluarga sekeliling yang ya bukannya aku nggak mau, aku tuh lagi berusaha ini, tapi kamu kok tiap kali ketemu nanya sudah dapat belum, sudah punya belum, kapan mau merit. Jadi mereka kan Pastor Stephen kadang juga menghindari hari raya Pastor Stephen. Nah, kalau itu hari dia. raya ketemu keluarga, udah lebih baik nggak ada di lebih rumah. baik tidak ada di rumah supaya tidak ada interogasi dari pihak keluarga. Nah, saya sih menyarankan kalau itu sudah menjadi ketetapan kita, ya kalau menurut saya jawabnya santai aja atau bahkan mungkin ajak bercandain aja. Ya. Udah punya belum? Belum. Cariin dong. Nah. Oh, tapi repot juga ya kalau betul-betul dicariin nanti dipaksa. Wah, zaman Siti Nurbaya terjadi lagi nanti jadinya. Ya sorry. Mungkin saran ini hanya berlaku untuk beberapa orang tertentu yang keluarganya lebih moderat. Tapi kalau keluarganya sudah harus tahun ini pasang target, saran saya sebaiknya jangan deh ya. Saudara sebaiknya menghindari hari raya aja deh. Itu lebih aman. Tapi percayalah, kalau saudara sudah membuat sebuah keputusan dan keputusan saudara bisa saudara kemukakan, saudara bisa komunikasikan dengan baik, dengan bijaksana, dengan terbuka. Saya yakin pihak keluarga juga akan bisa memahami ya. Daripada dipaksa-paksa menikah lalu setelah itu sepanjang sisa hidup penuh dengan tangisan. Lebih baik sekarang nyengir-nyengir nangis daripada nanti dipaksa setelah menikah nangis seumur hidup. Lebih baik sekarang nyengir-nyengir nangis karena belum punya pasangan. Nanti kalau sudah ketemu pasangan yang dari Tuhan, pasti akan penuh dengan tawa, sukacita, sorak-sorai. Haleluya. Ya, begitulah jawaban bagi saudara-saudari yang belum menemukan pasangan di umur yang sudah 30 lebih ya Pastor. Ya walaupun sih sebetulnya usia 30-an itu bukan berarti usia lampu merah ya. Masih muda juga ya Pastor. Masih muda. Karena ya ini memang tergantung dari persepsi dan sudut pandang kita. Kalau kita yang ada di Indonesia biasanya persepsinya itu 25 sampai ya dari antara 23 sampai 25, 27 itu usia ideal pernikahan. Pokoknya masih di bawah 30 tahun. Tapi kalau di kalangan orang-orang bule usia 30 plus itu masih dianggap biasa aja kalau masih single. Karena mereka masih berfokus dengan pekerjaan contohnya. Atau masih berfokus dengan pendidikan yang mau ditempuh misalkan. Jadi ada banyak alasan-alasan yang solid, alasan-alasan yang memang bisa diterima, yang kita miliki, yang kita bisa kemukakan kepada orang-orang atau keluarga kita yang mungkin masih terus bertanya-tanya. Kapan? Baik Pastor Stephen, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya Pastor Stephen. Ini mengenai orang-orang yang sudah terlanjur membangun hubungan dan akhirnya karena satu dan lain hal mereka jatuh di dalam dosa, melakukan hubungan seksual mungkin di luar nikah, menyebabkan hubungan itu akhirnya rusak. Nah ini apa yang harus dilakukan Pastor Stephen? Bagaimana cara memperbaiki kesemrautan yang terjadi Pastor? Memang kalau kita sudah berbicara tentang punya hubungan istimewa dan kemudian terlibat jauh secara emosi, apalagi sampai masuk melakukan persetubuhan. Ini kalau sampai berpisah, itu otomatis akan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Karena seperti dua jiwa yang dikoyakkan. Itu sebabnya saya menyarankan buat semua saudara, sebaiknya jagai hubunganmu tetap dalam kekudusan Tuhan. Ya. Saran saya kalau sedang mulai membangun hubungan istimewa, jangan sendirian di kamar. Ya, nenek bilang itu berbahaya. Jadi kalau mau berduaan dengan pasangan sebaiknya di tempat yang terbuka, di tempat di mana ada banyak orang, sehingga kemungkinan ada setan yang menginspirasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan mesum atau tindakan-tindakan
amoral, itu bisa lebih dicegah. Karena ada banyak orang di sana. Sehingga masih ada rasa takut, masih ada rasa malu yang menjagai kita sehingga tidak melangkah terlalu jauh. Buat saudara yang dalam, minta maaf, kebodohanmu udah terlanjur masuk sangat dalam. Satu-satunya alternatif yang saudara harus lakukan adalah memastikan hatimu bersih, hatimu tahir. Karena pernikahan harus dimulai dari hati yang tahir, dari jiwa yang bersih, dari tubuh yang juga hidup dalam kekudusan. Karena yang menjadi permasalahan selama ini, Gideon, di masyarakat luas orang seringkali mempertanyakan keperawanan seorang wanita. Walaupun menurut saya itu ada tidak adilnya. Karena untuk seorang wanita dipertanyakan keperawanannya, tapi kenapa buat seorang pria tidak dipertanyakan keperjakaannya? Nah, saya meyakini dalam hubungan di antara pasangan pria dan wanita dalam koridor kebenaran firman Tuhan atau sebagai orang percaya, Tuhan menghendaki baik itu keperjakaan maupun keperawanan harus dijaga. Harus dijaga dengan sungguh. Tapi pertanyaannya tadi, bagaimana kalau sudah terlanjur masuk dalam persetubuhan, sudah tidak perjaka, tidak perawan lagi. Bahkan mungkin ini bukan laki-laki pertama, atau ini mungkin bukan wanita pertama. Ada yang lain lagi. Apa yang harus kita lakukan? Izinkan saya mengucapkan kalimat ini. Kalau engkau sebagai pria, engkau mendapati, engkau meniduri lebih dari satu gadis, bahkan meniduri seorang gadis pun di luar pernikahan, saya harus tegaskan padamu, artinya engkau tidak mencintai gadis itu dengan kudus, dengan tulus. Engkau adalah pria yang sangat egois. Engkau adalah pria yang hidup dalam hawa nafsu. Bertobatlah engkau. Saya tidak mau berkata terkutuklah engkau, tapi saya mau tegaskan, bertobatlah engkau. Karena kalau saudara meniduri seorang wanita di luar koridor kekudusan pernikahan, engkau itu sedang merusak hidupnya. Engkau justru sedang mencabik-cabik emosinya, mencabik-cabik batinnya. Bahkan bisa jadi seumur hidup. Walaupun mungkin saudara berkata, tapi kan saya akhirnya nikahi juga. Ya, tapi seumur hidup engkau bisa ada dalam bayang-bayang kekhawatiran, dalam bayang-bayang ketidakpercayaan. Karena kalau sebelum menikah saja kalian sudah melakukan persetubuhan, setelah menikah sekian tahun, siapa yang bisa menjamin gelora cinta yang sama terus ada dalam hidupmu? Siapa yang bisa menjamin bahwa pasanganmu tidak akan berselingkuh dengan orang lain? Tapi kalau dari sejak awal kita membangun kehidupan pernikahan secara akurat, dengan prinsip kebenaran firman, ada saling percaya, saling menjagai, maka kemungkinan untuk terjadinya perselingkuhan setelah masa pernikahan juga bisa diperkecil. Karenanya saya mendorong saudara, ayo pastikan, khususnya buat saudara yang masih single, baca buku Pasangan Profetis dan praktekkan. Karena ini akan menolong untuk engkau bisa membangun sebuah hubungan sesuai dengan pengayoman dan prinsip kebenaran yang akan menjagai engkau sampai masuk dalam pernikahan yang kudus. Di mana disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Disitulah anugerah akan dilimpahkan. Sehingga sebagai pasangan suami istri, engkau betul-betul berdampak. Bukan cuma buat keluarga besarmu, tapi juga banyak orang yang mengenal hidupmu. Proses pemulihannya bagaimana, Pastor? Jika memang itu sudah terjadi, apa yang harus dilakukan untuk bisa terjadi pemulihan? Karena seperti yang Pastor Stephen bilang tadi, otomatis ini jiwa banyak yang terkoyak. Bisa jadi saling sakit hati satu sama lainnya. Betul. Saling tidak percaya. Apa yang harus dilakukan untuk terjadinya pemulihan? Dan apakah bisa, Pastor, terjadi pemulihan? Mungkin saya harus memberikan penegasan seperti ini. Kalau pemulihan dalam pengertian jadi hidupnya
seperti sebelum melakukan persetubuhan, ya rasanya tidak mungkin. Karena ketika terjadi persetubuhan untuk pertama kali, tentu ada selaput darah yang terkoyak dan semacam itu. Dan itu ya mungkin saudara bilang, tapi kan ada operasi dari medis dan sebagainya. Well, kita semua tahu sama tahu. Mau dioperasi model kayak apa, kita tahu kita pernah melakukan persetubuhan sebelum pernikahan. Dan otomatis itu akan terus menjadi sebuah ingatan dan bayangan yang mengikuti kita. Tapi pengertian dipulihkan yang saya maksudkan adalah baik kita sebagai sang pria maupun sebagai sang wanita, ketika kita terus mengalami pekerjaan firman dan roh, berbagai macam pencemaran yang terjadi sebagai akibat persetubuhan sebelum pernikahan, itu bisa mulai dibersihkan. Karena Alkitab memberikan penegasan, ketika seorang pria meniduri seorang wanita atau seorang wanita ditiduri oleh seorang pria, sebetulnya terjadi penyatuan jiwa. Berbagai gejolak emosi yang pernah dirasakan oleh sang pria itu seperti ditempelkan, disatukan dengan si wanita. Sehingga si wanita ini seperti membawa serta berbagai gejolak emosi yang dimiliki si pria dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya. Itu sebabnya dengan tegas Tuhan memberikan pernyataan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6. Tubuh itu bukan untuk persetubuhan. Tubuh itu untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 3 juga ditegaskan, siapa yang bersetubuh dengan seorang perempuan cabul menjadi satu roh dengan dia. Dengan kata lain, segala pencemaran, segala percabulan yang ada dalam dirinya masuk juga menjadi dirinya. Ada menjadi satu dengan si pria. Jadi kalau si pria ini selama ini hidup bersih-bersih saja, digoda-goda oleh perempuan cabul, lalu masuk dalam perzinahan, meniduri si wanita tersebut, sampah yang ada dalam diri si wanita seperti diambil, dibagi dua, dibawa oleh sang pria juga. Begitu pula sebaliknya. Mungkin anak gadisnya ini masih lugu, culun, polos, sementara prianya ini bandot, penjahat kelamin. Saya benci banget dengan orang-orang seperti itu. Lalu saudara meniduri perempuan yang polos itu, semua kerusakan yang ada dalam diri sang pria itu seperti dibagi dengan si wanita. Dan otomatis itu akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka berdua. Bayangkan kalau masing-masing pribadi ini meniduri orang-orang yang lain lagi, makin kompleks jadi, makin ruwet emosi dan jiwanya. Nah, untuk kita bisa kembali memiliki hati yang bersih, memiliki hidup yang memperkenan Tuhan, dibutuhkan terus terjadinya pekerjaan firman dan roh secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Pekerjaan firman dan roh inilah yang akan membersihkan masing-masing individu dari berbagai pencemaran rohani yang bersumber dari pasangan yang di luar pernikahan tadi. Sehingga hidupnya dibersihkan kembali, diluruskan kembali, dibikin simple, not complicated. Jadi memang dibutuhkan keseriusan untuk alami pekerjaan roh dan firman. Kita harus mengkondisikan diri kita untuk terus mengalami jamahan Tuhan. Ya minimal lewat jamahan Tuhan tersebut, rasa terlukai, rasa bersalah, rasa sakit, rasa malu akibat kita melakukan tindakan perzinahan tersebut, itu bisa dibersihkan oleh firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Tidak terjadi dengan mudah. Itu bukan seperti orang ganti baju. Itu lebih seperti orang yang baru ditato, lalu dia harus hapuskan tato itu. Pasti pengalamannya sangat menyakitkan. Tidak semudah kita ganti baju. Karenanya jangan anggap kalau saudara sudah mengatakan I love you dengan seseorang, lalu saudara buka cabang I love you sama orang lain lagi. Awas, engkau jangan anggap itu cuman kayak ganti baju, tuker baju, ban serep. No. Konsep-konsep berpikir seperti itu adalah konsep duniawi, konsep jahat yang tidak boleh ada dalam hidup kita sebagai orang percaya.
Amin dulu dong. Amin. Haleluya. Iya. Jadi udah nggak boleh main-main lagi ya, Pastor. Setelah tahu itu salah, bertobat dan memastikan ada pekerjaan roh dan firman yang harus terus terjadi, ya. Terus berkesinambungan, membersihkan hidup kita, mentahirkan diri kita, sehingga ketika kita nanti akan membangun hubungan yang serius, yang akurat dengan calon pasangan kita, kita tidak akan refer kepada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Karena kalau itu yang terus terjadi, ini ada dalam bahaya. Hubungan yang baru ini bisa ada dalam bahaya. Makanya kita harus pastikan hati kita bersih. Bahkan saya mau tegaskan buat saudara, jangan buru-buru cari pasangan baru kalau engkau baru putus. Jangan buru-buru cari pasangan baru kalau baru putus. Ya. Itu quote. Jadi quote itu, Pastor. Harus. Iya. Karena kalau saudara baru putus lalu buru-buru cari pasangan yang baru, ya mungkin saudara bilang untuk menyembuhkan luka hatimu. Pasangan yang baru gak akan pernah bisa menyembuhkan luka hatimu. Luka hatimu hanya bisa disembuhkan oleh hadirat Tuhan dan kuasa firman. Jangan buru-buru cari pasangan baru kalau engkau baru putus. Hanya untuk membuktikan, nih gua cepet lakunya. Itu lebih durjana. Itu lebih jahat. Karena artinya saudara hanya ingin membuktikan kepada pasanganmu. Mungkin engkau yang diputuskan oleh pasanganmu, lalu engkau sakit hati ingin membuktikan, lu pikir gua nggak laku nih, lu belum punya apa-apa, sudah ada yang gua gandeng atau ada yang menggandeng aku lagi. Please lah, nggak usah berkompetisi cepet-cepetan siapa yang dapat gandengan atau siapa yang lebih cepat digandeng. Bersihkan dulu hidupmu. Karena bagaimanapun juga ketika engkau pernah memiliki hubungan istimewa dengan seseorang dan kemudian terputus, walaupun ini belum dalam taraf pernikahan, ya cuman baru temenan istimewa begitu saja, itu sudah cukup menimbulkan luka. Dan itu tidak baik. Itu tidak baik untuk pertumbuhan rohanimu. Apalagi kalau satu gereja, mau berangkat ke gereja bareng, ya sebel sama dia. Dia yang mutusin aku, malu juga lah. Lalu akhirnya apa? Ya mikir-mikir pindah ke gereja lain. Kasihan Pak Gembala, nggak tahu apa-apa kena imbasnya gara-gara saudara. Hilang satu. Jadi ayo kita pastikan berteman aja lah dengan banyak orang, ya. Bangun kualitas hidup kita, memiliki kepribadian yang unggul, kepribadian yang hangat, yang menyenangkan. Berteman dengan banyak orang. Tanya, minta konfirmasi dari Tuhan, konfirmasi dari orang-orang yang hidup bersama Tuhan, ya, yang sudah matang, sudah dewasa. Kalau boleh, orang-orang tersebut harusnya yang sudah pernah menikah dan kehidupan pernikahannya sehat, sehingga dia akan bisa memberikan penilaian secara akurat, secara jujur, dengan benar. Jangan cari pendapat atau tanya pendapat dengan temanmu yang juga sama-sama jomblo, yang sama-sama masih single, ya. Ntar you tanya sama dia lihat-lihat, wah boleh juga nih, diembat sama dia, lu sakit hati sendiri nanti jadinya. Jadi kalau sama yang sudah berkeluarga dan keluarganya harmonis kan netral. Jadi kalau memberikan arahan pasti arahan yang memang tujuannya untuk kebaikanmu. Gitu. Baik, Pastor Stephen, seberapa penting Kak Pastor dalam membangun hubungan ada pengayoman? Oh, sangat penting sekali. Itu sangat penting. Sangat penting sekali. Apa manfaatnya, Pastor, dari pengayoman tersebut? Yang pertama, ketika ada pasangan yang mulai membangun hubungan istimewa, pasti cepat atau lambat akan ada friksi. Ini kalau hubungannya sehat, ya. Kalau hubungannya tidak sehat, masing-masing pakai topeng, semuanya akan kelihatan indah. Hanya nanti setelah masuk dalam pernikahan, wah, salah satu pasangan pasti nyanyi itu. I was blind, but now I see. Wah, dulu kelihatannya hebat, cantik, ganteng. Wah, kenyataannya setelah tinggal satu rumah karena sudah menikah, tinggal satu kamar, satu ranjang, ya elah. Ngoroknya gede, jorok minta ampun, manjanya setengah ampun. Nah, kan menyesal. Tapi kalau kita betul-betul membangun hubungan yang sehat, pasti akan ada friksi. Karena
sepenuh Roh Kudus, penuh Roh Kudusnya kita. Iya. Saya ceritalah antara saya dengan Mam aja deh. Iya. Sepenuh Roh Kudus, penuh Roh Kudusnya saya dan Mam Eli. Saya mendapati dia itu dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang berbeda dengan saya. Iya. Otomatis perbedaan tersebut kalau kita real, pasti akan mulai muncul. Cepat atau lambat pasti akan menciptakan sebuah gesekan. Iya. Nah, ketika terjadi gesekan, ada aja kadangkala salah satu pasangan yang apa istilahnya ya, masih kekanak-kanakan, ngambek lah, yang tidak mau ditemuin, tidak mau terima telepon, apa segala macem. Kalau di Facebook udah langsung di unfollow, unfriend, kayak gitu-gitu. Lalu yang satunya jadi wah merana. Ya, nggak perlu kalau ada yang mengayomi, nggak perlu begitu. Tinggal lapor aja sama pengayom kita. Om, tante, atau siapa kita panggil Pak Pendeta. Saya lagi ada masalah dengan pasangan saya. Boleh nggak tolong untuk bantu diselesaikan. Itu kalau sudah tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kalau bisa diselesaikan sendiri jauh lebih bagus. Menunjukkan kematangan yang kita miliki. Tapi kalau sudah sedemikian runcing, kita bisa minta dari pengayom untuk ikut mengayomi, ikut membina, ikut meluruskan kekisruhan yang sedang terjadi. Jadi memang juga harus terbuka ya Pastor Stephen. Perlu, sangat perlu. Di hadapan pengayom itu juga harus terbuka juga. Iya, perlu, sangat perlu. Sehingga bahkan hal-hal yang membahayakan seperti kemungkinan sampai jatuh dalam dosa perzinahan bisa dihindarkan karena adanya yang mengayomi. Pengayom juga tidak boleh menjadi pasif. Oh, kamu lagi pacaran sama dia, ya sudah sana yang penting baik-baik ya. Perlu dilakukan sebuah komunikasi. Gimana ya, mungkin karena kualitas hubungan masih belum sedemikian intens. Ya mungkin setengah tahun sekali iseng-iseng nanya gimana. Atau mungkin 3 bulan sekali pengayomnya yang nanya gimana hubungan kalian. Atau sebulan sekali, ya minimal tiap 3 bulan atau 2 bulan sekali mulai ditanya. Kalau kualitas hubungan sudah mulai lebih intens, bisa sebulan sekali. Lebih sering lagi. Kalau sudah mulai lebih serius untuk mulai merencanakan pernikahan, nah pengayom bisa mulai memberikan bimbingan, konseling pranikah. Tapi pastikan setiap kali kita membangun hubungan, orang tua harus tahu terlebih dahulu. Sebelum saya menyatakan, mengutarakan niat saya untuk menikahi Mam Eli, saya sudah ajak orang tua saya untuk mengamati terlebih dahulu. Orang tuanya diajak untuk mengamati terlebih dahulu. Orang tua saya. Orang tua saya minta untuk melihat terlebih dahulu. Kalau orang ini mau jadi calon mantumu, bagaimana menurut papa dan mama? Jadi saya meminta restu terlebih dahulu dari orang tua saya. Gak boleh backstreet ya Pak? Dilarang keras. Backstreet relationship itu dilarang keras, nggak boleh. Itu di luar pengayoman. Itu hanya akan membuat hubungan kita jadi penuh luka. Belum lagi kalau sudah sedemikian dekat, sudah sangat sayang, lalu kemudian kita baru mulai ngomong sama orang tua, lalu orang tua terperangah. Dia tidak bisa, saya menolak. Kayak telenovela banget. Wah, itu bisa membuat hati kita tercapik-capik. Hubungan keluarga bisa rusak. Dan ini yang saya mau kita pahami. Dalam memasuki kehidupan pernikahan, sebetulnya bukan cuma antara aku dan kamu yang saling mencintai, tapi kita akan melibatkan keluarga besar kita masing-masing. Jadi saya memberi waktu itu untuk Mam Eli, bukan hanya sekedar mendoakan, tapi juga berdiskusi dengan keluarga besarnya. Jadi kenapa butuh waktu yang panjang untuk memberikan iya? Di satu sisi karena
dia harus mencari kehendak Tuhan, Iya. menyelidiki hatinya sendiri, tapi juga berdiskusi dengan kakak-kakaknya dan dengan orang tuanya. Iya. Jadi ketika pada akhirnya Mam Eli memberi jawaban setuju untuk kita membangun hubungan istimewa, seluruh keluarga ikut mengayomi, ikut mengawasi. Iya. Sehingga hubungan ini menjadi semakin indah. Dari waktu ke waktu jadi semakin baik. Iya. Baik, Pastor Stephen. Makin seru kita membahas buku Pasangan Profetik. Kita tahan dulu pembahasannya sampai hari ini, Pastor. Kita akan lanjut di episode yang akan datang yang pastinya akan makin seru lagi. Pastikan saudara tidak melewatkan ruang Tiranus khusus pasangan profetis yang ada. Saya yakin apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua itu adalah kebenaran firman Tuhan yang akan membuat jalan hidup kita terus diluruskan oleh Tuhan. Terutama bagaimana caranya kita menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan. Dan bagaimana caranya kita mengatasi masa-masa kelam kita ketika kita pernah membangun hubungan yang mungkin gagal, jatuh di dalam dosa, yang akhirnya menimbulkan konflik batin, menimbulkan kekecewaan dan kepahitan. Semua itu adalah jalan kebenaran yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita untuk memulihkan kehidupan kita seutuhnya. Tapi tidak hanya berhenti dari apa yang Pastor Stephen sampaikan, karena saudara pun harus memiliki penjelasan yang utuh yang dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam buku Pasangan Profetik. Di sini Pastor Stephen menuliskan bagaimana kita keluar dari rasa kecewa, bagaimana kita bisa melepaskan segala kepahitan yang selama ini kita pendam karena masalah hubungan yang sudah sangat jauh, sangat-sangat kelam. Jiwa kita jadi terkoyak. Semua itu dituliskan oleh Pastor Stephen Agustinus. Prinsip kebenaran yang disampaikan itu pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Oleh karena itu segera miliki buku Pasangan Profetik. Saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini, karena 10 penelpon pertama saudara akan mendapatkan full episode kali ini. Juga saudara akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, serta nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang akan membuat pekerjaan roh dan firman akan terus bekerja di dalam batin saudara, membersihkan segala trauma-trauma dan perasaan negatif lainnya akibat kekecewaan di masa lalu karena pasangan hidup yang mungkin tidak tepat. Dengan saya Gideon, sampai jumpa lagi di dalam Ruang Tiranus pada episode yang akan datang, masih dengan tema Pasangan Profetik. Tuhan Yesus memberkati. Siklus pasang surut rohani sudah saatnya berakhir. Jatuh bangun bukanlah kita. Menyerah dalam perlombaan iman juga bukan kita. Ini waktunya kita bangkit bersama dalam kuasa roh. Menaklukkan pekerjaan musuh, menghancurkan segala kelemahan. Dia telah membuka dan menunjukkan jalan untuk meraih kemenangan. Bertekunlah dalam pengajaran dan teladani jalan hidupnya. Sudah saatnya kita mengikuti jejak kaki yang sama. Dan izinkan kebenaran memerdekakan kita. Sebab kita lebih dari pemenang. Bertekunlah sampai memunculkan hasil. Because I wanna be like that.